Bab 4. Kaina langsung membuka kotak yang barusan diberikan oleh kakek Anta kepadanya. Betapa terkejutnya Kaina saat melihat sebuah benda yang sangat mewah dan berkilau. Itu adalah sebuah mahkota yang dilapisi dengan berlian-berlian berwarna putih yang bertaburan. Ini sangat mahal, Kek, ucap Kaina tergagap-gagap, karena ia masih terkejut melihat mahkota yang terukir sempurna. Itu punya kau, cucuku. Sekarang kau akan menggantikan posisi kakek, balas kakek Anto dengan lembut dan mata berbinar supaya Kaina tidak menolak keinginannya saat ini. Maksudnya, Kek? Tanya Kaina mengerit. Ia terus saja dibuat bingung oleh kakek Anto dan juga Alpin. Kau akan menjadi Queen Mafia Blacks? Ok. Ucapan kakek Anta membuat Kaina tersentak kaget, sampai-sampai membuatnya terbatuk-batuk. Kejutan atau hadiah, pikir Kaina, yang masih sangat shock saat mendengar ucapan dari kakek Anta barusan. Tetapi Kek, aku tidak bisa berkelahi, balas Kaina jujur, dengan wajah tertunduk. Sebenarnya Kaina sudah sadari dulu, ia ingin sekali menjadi seorang mafia. Tapi itu tidak memungkinkan baginya. Saat Kaina tidak menginginkan itu, keberuntungan malah memilihnya. Nanti kau akan dilatih, cucuku, sambil tersenyum menatap Kaina yang kini sudah menjadi cucu barunya. Tapi Kek, Kaina punya satu jurus. Apa bisa Kaina perlihatkan? Tanya Kaina ragu. Kakek Anto dan Alvin hanya bisa mengangguk sambil menahan tawanya itu. Pin, tutup matamu, suruh Kaina dengan tegas, tanpa memperdulikan mereka yang berada di sekitar. Alpin yang disuruh Kaina menutup mata segera melakukannya, tanpa menaruh curiga sedikit pun. Kek, aku akan menampar wajahnya. Apa boleh? Tanya Kaina yang berbisik di telinga kanan kakek Anto dengan pelan. Perasaan Kaina saat ini ada rasa takut dan ada juga rasa bahagia. Ia takut saat menampar nanti akan mendapat auman singa dari Alpin. Sedangkan kakek Anto terkejut saat mendapat bisikan dari Kaina. Ia ingin sekali tertawa kala mendengarnya. Kakek Anto nampak ragu, lalu melirik Alpin sekilas. Senyuman licik yang terpancar di sudut kakek Anto saat ini. Ia pun kembali melirik Kaina dan langsung mengacungkan kedua jempolnya itu. Mereka berdua sama-sama tersenyum licik sambil menatap ke arah Alpin yang masih menutup matanya. Sedangkan mereka yang melihat sang atasan menyeringai merasa bingung. Apa kau siap? Tanya Kaina yang sudah bersiap mengangkat tangan kirinya. Saat Alpin baru saja mengangguk, tiba-tiba plaks, tamparan keras melayang di pipi mulus Alvin sehingga meninggalkan bekas kemerahan. Kaina yang sadar dengan tamparan kerasnya barusan langsung bersembunyi di balik badan kakek Anto sambil menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Sedangkan mereka yang melihat kuennya seperti itu hanya bisa menahan tawa mereka dengan gemas, termasuk kakek Anto. Kau, Pekik Alpin mendekati Kaina. Tapi sebelum itu Kaina terlebih dulu berlari. Kini Alpin dan Kaina tengah berlari kejar-kejaran di rumah besar itu. Semua orang yang melihatnya langsung tertawa terbahak-bahak karena sudah tidak sanggup lagi menahan tawanya sedari tadi. Kau pembawa kebahagiaan cucuku, gerutu kakek Anto melihat Kaina yang tengah berlarian dengan Alpin. Karena sudah lelah berlari, Kaina pun langsung menghenti. Aku capek, kau saja yang berlari, suruh Kaina, dan langsung duduk di anak tangga dengan tangan kanan yang dijadikan dengan kipas. Kakak payah, celetuk Alpin mengejek, yang juga ikut duduk di sebelah Kaina. Capek tahu, bentak Kaina yang tiba-tiba, sehingga membuat Alpin tersentak kaget. Astaga, Kak,
Kau mengagetkanku saja. Sambil memusut dadak bidangnya, Kena sama sekali tidak memperdulikan itu. Ia segera beranjak dari duduknya dan kembali menghampiri kakek Anto yang saat ini tersenyum ke arahnya. Kek, Kena pulang dulu. Nanti Kena kemari lagi untuk belajar tek-tek. Ucap Kena, tak lupa ia kembali mempraktekannya. Baiklah cucuku, kau akan diantar oleh Alvin, ucap kakek Anto, hanya diangguki kecil oleh Kena. Ia pun segera berpamitan untuk pulang. Bersama kakek Anto dan juga para mapisa lainnya. Sejak saat itulah Kena menjadi Queen Mafia Blacks. Dan saat itu pula rumah kakek Anto menjadi cerah dan ramai akibat kehadiran Kena. Semua orang sangat menyayangi Kena. Sedikit saja Kena terluka, maka mereka langsung bertindak untuk membalasnya. Flashback of. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.